Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Afida Istiana Putri dengan NIM 811420051. Saya dari program studi ilmu hukum. Dalam pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi nilai UAS Hukum Internasional. Di sini saya akan membahas sengketa Laut Natuna Utara. Permasalahan status wilayah yang kurang jelasnya, batas-batas negara sering menimbulkan permasalahan konflik atau sengketa antara negara-negara yang berdekatan atau berbatasan dengan wilayah tersebut. Dalam menetapkan batas-batas wilayah ataupun batas landas kontingen di antara negara-negara yang bersengketa, kurang jelasnya ataupun negara lain kurang mengerti. Dalam kawasan Laut Cina terdapat beberapa pulau, seperti halnya yaitu pulau-pulau tersebut bernama Paracel, Spratly, Kepulauan Makalassil, dan Pulau Pratas dengan posisi yang sangat strategis akan ekonomi dan sumber dayanya, sehingga kawasan-kawasan tersebut membuat timbulnya konflik atau sengketa internasional. Karena dalam Laut Natuna Utara memiliki kandungan sumber daya alam yang sangat bagus dan melimpah. Laut Natuna Utara merupakan laut yang memiliki potensi dan sumber daya yang luar biasa yang berada di kawasan Asia Tenggara. Negara Cina sebagai pemilik kedaulatan wilayah Laut Natuna Utara berdasarkan historisnya, pada tahun 2011 negara Filipina mengajukan gugatan Laut Natuna Utara ke pengadilan arbitrase. Cina tidak bisa menolak gugatan itu dan akhirnya pengadilan arbitrase memutuskan bahwa Filipina memenangi gugatan tersebut. Pada tahun 2017 muncul sengketa baru di Laut Natuna Utara, di mana negara Indonesia mengklaim wilayah laut tersebut sebagai wilayahnya dan mengganti nama menjadi Laut Natuna Utara. Akan tetapi, lagi-lagi negara Cina tidak menerima. Menurut peta topografi, wilayah Indonesia secara tidak langsung berbatasan dengan wilayah Laut Natuna Utara di bagian selatan. Berdasarkan postdoctoral Ritsumeikan Global Maritime Studies Universitas Jember, ekspansi Cina di kawasan Laut Cina Selatan secara agresif dapat merubah posisi Indonesia yang awalnya netral menjadi berlawanan dengan Cina. Klaim Cina dan Taiwan yang digambarkan dengan garis putus-putus yang membentuk huruf U mengiris landas kontinen dan ZEE Indonesia. Hal ini otomatis mencakup sumber gas yang berada di bawah Kepulauan Natuna. Pada bulan Maret 2016, kapal penjaga pantai milik Cina menghalangi kapal Indonesia yang menangkap ikan dan sedang mengirim kapal ilegal dari Cina yang melakukan illegal fishing di perairan Natuna. Dalam Laut Natuna Utara atau yang dapat dikenal sekarang adalah Pulau Natuna Utara memiliki banyaknya sumber daya alam seperti perikanan yang banyak dan langka jenisnya, dan juga cadangan minyak dan gas, dan diperkirakan cadangan gas yang ada di dalam Natuna Utara tersebut terbesar kedua setelah Arab Saudi. Konflik antara Indonesia dan Cina semakin memanas dikarenakan langkah yang dilakukan Indonesia dalam penghentian kerjasama, penghentian ekspor dan impor, menyebabkan hubungan sosial antara Indonesia dan Cina juga kurang baik. Jika tidak ada hubungan sosial, maka Indonesia dan Cina akan mendapatkan dampak kerugian dari masing-masing negara tersebut, seperti halnya kerugian material, utamanya dalam kegiatan ekspor dan impor. Indonesia dan Cina, negara yang besar sebagai pemenuh kebutuhan atau mengekspor barang-barang yang telah dibuat
oleh Indonesia dan Cina ke negara-negara di sekitar atau negara tetangga di kawasan dua negara tersebut. Sehingga sangat penting bagi kedua negara menjaga hubungan sosial yang terjadi pada masa sekarang. Pada tahun 1947, partai milik Cina yaitu Partai Kuomintang menetapkan batasan garis yang bernama 11 Dash Line. Berdasarkan klaim itu, batasan Cina meliputi Kepulauan Pratas, Schleswig, Bank, serta Kepulauan Spratly dan Paracel di Laut Cina Selatan. Klaim dari Cina yang berupa titik-titik atau 9 garis putus-putus atau 9 dash line yang membentuk U menyentuh klaim kedaulatan atas negara-negara di Asia Tenggara. Kawasan Laut Natuna memiliki keistimewaan sehingga menimbulkan konflik antara negara dan juga menimbulkan perebutan atau klaim negara-negara di sekitar Laut Natuna Utara dikarenakan yang pertama yaitu posisi strategis yang dimaksud yaitu menjadi jalur pelayaran Hong Kong, Jepang, Korea, dan Taiwan sebagai jalur penghubung negara-negara tersebut sehingga sangat tepat untuk dijadikan jalur perdagangan internasional. Yang kedua yaitu potensi sumber daya yang melimpah, menyimpan banyak potensi sumber daya alam yang dapat menunjang sektor ekonomi dan energi. Tersimpan cadangan minyak bumi sebesar 28 miliar barel tersebut, dan berdasarkan data Amerika sekitar 60% hingga 70% hidrokarbon di Laut Cina Selatan merupakan gas. Upaya yang dapat ditempuh dalam penyelesaian antara konflik Indonesia dan Cina menggunakan upaya secara litigasi. Dalam upaya penyelesaian ini dilakukan di dalam pengadilan dengan menghadapkan secara langsung kedua belah pihak yang bersengketa, yang mana masing-masing memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan dan juga bantahan. Persoalan menjadi semakin panas dan tegang karena urusan mengenai sebuah pernamaan, yang mana pemerintahan Indonesia mengubah nama wilayah Natuna Utara menjadi Laut Natuna Utara yang berada di sebelah utara Kepulauan Natuna, yaitu terdapat Provinsi Kepulauan Riau. Perubahan nama ini menyangkut pembaharuan regulasi, yakni adanya keputusan Mahkamah Arbitrasi Internasional yang didasarkan pada Konvensi PBB tentang hukum laut. Terkait perairan wilayah Laut Natuna Utara, menanggapi perubahan nama Laut Natuna Utara yang dilakukan oleh negara Indonesia, juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Cina mengungkapkan bahwasanya perubahan nama wilayah Laut Natuna Utara menjadi Laut Natuna Utara adalah hal yang tidak kondusif. Pada akhirnya pada bulan Maret, kedua negara tersebut menyelesaikan permasalahannya dengan jalur damai, yaitu dengan cara mediasi, dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penengah atau pihak netral, yaitu Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional sebagai mediator harus bersikap netral, artinya tidak memihak di antara kedua negara, yaitu negara Indonesia maupun negara Cina. Berikut sengketa di Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara. Menurut pendapat saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.